Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pagi hari ini kita dapat berkumpul kembali, dapat bermuajah kembali dalam acara City Tour Kota Mekah. Alhamdulillah hingga hari ini kita semua masih diberi kesehatan jasmani dan rohani oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat melanjutkan program atau rangkaian ibadah kita di Kota Mekah ini. Itu merupakan rahmat dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala yang sudah diberikan kepada kita semua sehingga kita semua patut mengucapkan bersyukur dan berkata kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Kedua kalinya salawatullah wassalamu semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana beliau telah mengangkis kita semua, kemudian beliau mengajari tatanan cara hidup kepada kita semua sehingga kita semua dapat membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Kemudian yang kedua adalah Padang Arafah. Di Padang Arafah terdapat Jabal Rahmah. Yang ketiga adalah Musdalifah, kemudian dilanjutkan dengan Mina, dan destinasi terakhir kita adalah tempat mikot. Insyaallah nanti kita melaksanakan mikot di Masjid Aisyah di daerah Tanaim, yaitu Abu Bakar. Abu Bakar ini selain sahabat Rasulullah, beliau adalah mertua Rasul. Masya Allah, sahabatnya sekaligus mertua. Kenapa? Karena Abu Bakar mempunyai anak bernama Wahyu di Gua Hira. Penduduk kota Mekah masih menyembah patung berhala. Sebelum beliau menerima wahyu ini, penduduk kota Mekah masih menyembah patung berhala. Kemudian karena ada tanda-tanda kepada Rasulullah bahwa beliau akan diangkat menjadi Rasul, akan diangkat menjadi Nabi, kemudian beliau mengasingkan diri. Kalau bulan Ramadan tanggal 20 ke atas, orang-orang pada rebutan mencari malam Lailatul Qadar. Karena apa? Karena di situ Rasulullah menerima wahyu pertama ya pada tanggal 21 Ramadan. Kemudian Rasulullah menerima wahyu tersebut, Bapak dan Ibu, sehingga Rasulullah berdakwah di kota Mekah ini secara sembunyi-sembunyi. Rasulullah berdakwah secara sembunyi-sembunyi dimulai dari keluarganya toh. Keluarganya, kemudian para sahabat, setelah dari para sahabat ke golongan anak muda, kemudian setelah dari golongan anak muda, anak kecil dan orang muda. Jadi Rasulullah diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah secara sembunyi-sembunyi, itu dimulai dari keluarganya. Dari kalangan keluarganya, saat Rasulullah berdakwah secara sembunyi-sembunyi, orang pertama yang masuk Islam pada waktu itu siapa? Dari kalangan keluarga. Siti Khadijah ya. Dari kalangan keluarganya, orang pertama yang masuk Islam saat Rasulullah berdakwah secara sembunyi-sembunyi adalah Siti Khadijah. Kemudian dari kalangan sahabat, orang pertama yang masuk Islam saat Rasulullah berdakwah secara sembunyi-sembunyi siapa? Ali. Sayyidina Abu Bakar. Jadi Sayyidina Abu Bakar dari kalangan sahabat orang pertama yang masuk Islam. Kemudian dari kalangan anak kecil, orang pertama yang masuk Islam pada waktu itu adalah Sayyidina Ali ya. Dari kalangan Rasulullah menerima wahyu pertama, Sayyidina Ali masih kecil, sekitar umur 11 sampai 12 tahun seperti itu. Jadi dari kalangan anak kecil, orang pertama yang masuk Islam saat Rasulullah berdakwah secara sembunyi-sembunyi di kota Mekah adalah Sayyidina Ali. Dan dari kalangan budak-budak, orang pertama yang masuk Islam pada waktu itu siapa? Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah ini beliau berasal dari negara Ethiopia, Afrika sana. Jadi beliau Nabi Muhammad untuk berdakwah secara terang-terangan di kota Mekah. Jadi bertahap. Yang wahyu pertama, Rasulullah diperintahkan oleh Allah untuk berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Nah, sedangkan wahyu itu oleh Rasulullah. Didatangin tuh, yang ramai pokoknya didatangin. Rasulullah berdakwah menyebarkan agama Islam. Nah, dimulai dari inilah Bapak dan Ibu, Rasulullah dimusuhi oleh bangsanya sendiri, yaitu oleh kafir Quraisy. Setelah Rasulullah menerima wahyu kedua, Bapak dan Ibu, meskipun Abu Jahal pemuka Quraisy yang lain membenci Rasulullah, mereka khawatir ajaran nenek moyangnya akan dihapus di kota Mekah dengan adanya ajaran baru yang dibawa oleh Rasulullah. Kemudian Bapak dan Ibu, setelah penduduk kota Mekah ini banyak yang masuk Islam, ya, banyak yang masuk Islam. Yang masuk Islam ini oleh pemuka-pemuka untuk meminta perlindungan daripada raja. Nah, Rasulullah memerintahkan penduduk kota Mekah yang masuk Islam untuk hijrah ke kota Habsah, Bapak dan Ibu. Yang tidak ikut hijrah ke kota Habsah pada waktu itu tetap oleh Abu Jahal dan kawan-kawannya dianiaya, disiksa, sehingga Rasulullah memerintahkan penduduk kota
nafsa, yaitu meminta perlindungan kepada mereka. Sudah di luar tuh. Rasulullah bingung pada waktu itu mau lari kemana tuh Rasulullah. Kalau keluar Rasulullah nyawanya terancam. Sehingga pada malam itu Rasulullah memanggil Sayyidina Ali. Rasulullah memanggil Sayyidina Ali. Sayyidina Ali masih kecil, umur 12 atau sampai 12 tahun. Sayyidina Ali dipanggil, kemudian Rasulullah memerintahkan Sayyidina Ali untuk mengganti Rasulullah di tempat tidurnya. Ya Ali, gantikan saya di tempat tidur ini. Karena di luar ada orang kafir Quraisy yang akan menangkap saya dan kamu tidak akan diapa-apain oleh mereka, kata Rasulullah. Jadi Rasulullah di tempat tidurnya. Sayyidina Ali waktu itu manut saja Bapak dan Ibu. Rasulullah masuk ke kamar, Sayyidina Ali masuk ke kamar Rasulullah dan diam di tempat tidur Rasulullah. Kemudian Rasulullah ada keinginan untuk mencari Rasulullah, menggeledah rumah Rasulullah sampai masuk ke kamar Rasulullah. Begitu masuk kamar Rasulullah, pemuka Quraisy hanya menemukan Sayyidina Ali yang masih kecil. Mereka marah sekali pada malam itu. Tidak bisa menangkap Rasulullah, tidak menemukan Rasulullah di rumahnya. Sehingga pemuka Quraisy ini Bapak dan Ibu balik ke rumahnya masing-masing pada malam itu. Sedangkan Rasulullah ada di rumah Sayyidina Abu Bakar. Kemudian begitu pemuka Quraisy ini balik ke rumah masing-masing, pada malam itu juga Rasulullah mengajak Sayyidina Abu Bakar untuk hijrah ke kota Madinah. Untuk hijrah ke kota Madinah. Namun sebelum Rasulullah hijrah ke kota Madinah bersama saya, selesai nggak apa-apa, nanti akan saya lanjutkan. Kita di sini kepentingannya agar jenengan tahu ya seperti apa Jabal Tur. Kemudian untuk mengambil kenang-kenangannya di mana, karena di sini begitu banyak jabal ya, begitu banyak gunung. Nanti setelah foto bersama, jenengan foto bersama keluarga ya, biar ada kenangan, baru masuk ke pesir. Kita spend time mungkin 15 menit saja ya, biar tidak lambat nanti. Insya Allah target kita nanti jam 11. Kalau jenengan tidak lambat, nanti di Padang Arafah jam 11 kita sudah di hotel kan? Jam 11. Nah ini karena kita sudah agak lambat datangnya ke sini, full ke sini. Gak apa-apa. Maiji hina ya Khalil.